Sebelum kita berdoa, saya akan membacakan ayat dari Yeremia pasal 17, ayat ke-5 sampai dengan ayat ke-8 sebagai bahan renungan selain dari ayat 9 dan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Dia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Mari kita berdoa. Tuhan, berfirmanlah pada setiap anak-anak-Mu di tempat ini, karena kami datang di hari istirahat, hari peristirahatan yang Tuhan berikan, hari Sabat, supaya kami semua disucikan, dikuduskan, diberkati oleh-Mu sendiri. Itulah sebabnya Engkau memberikan ini hari yang begitu indah untuk kami datang kepadamu. Kami berdoa biar Engkau berbicara kepada setiap kami, termasuk kepada hamba-Mu. Demi Kristus kami serahkan waktu ini. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi. Minggu lalu saya ditanya oleh beberapa orang tentang seorang hamba Tuhan, Bapak Pendeta Yusuf Roni, apakah benar-benar meninggal. Ternyata dari beberapa postingan di grup hamba-hamba Tuhan, saya cek dan benar dipanggil pulang tanggal 29 Juni di usia 79 tahun. Saya mendengar kesaksian dari Ibu Yusuf Roni, dulu suka berkhotbah di GKRI, salah satu pos PI di GKRI yang ada di Gunung Sari sana. Istri Pak Yusuf Roni menceritakan ketika dalam keadaan saat sedang breakfast, makan pagi bersama seperti biasa, lalu tiba-tiba Pak Yusuf, menurut Ibu Yusuf Roni, dia lemas jatuh, lalu dibawa ke rumah sakit. Sepanjang 1 minggu, jemaat berdoa supaya Tuhan kasih anugerah. Tapi 1 minggu kemudian, tanggal 29 Juni, tepatnya hari Minggu yang lalu, kita mendengar kabar beliau dipanggil pulang. Saya mengenal Pak Yusuf Roni sejak saya tahu tentang Pak Yusuf Roni ini sejak saya usia 10 tahun. Waktu saya ada menjadi seorang anak sekolah minggu, jadi mentor, guru sekolah minggu cerita, seperti sekarang mungkin seperti Gio lah, seumur Gio anak Pak Carkam, bahwa ada satu hamba Tuhan yang masuk penjara di Kalisosok di Surabaya sana karena beriman kepada Tuhan. Lalu saya diajak berdoa waktu itu. Itu pertama kali saya tahu tentang Pak Yusuf Roni. 1980 kurang lebih, dia mendirikan GKRI Diaspora yang sekarang digembalakan oleh Ketua Sinode GKRI, Bapak Pendeta Martin Harefa, yang juga beberapa waktu yang lalu memimpin acara kebaktian penghiburan, acara pemakaman dan sebagainya. Jadi intinya Bapak Ibu Saudara, betul seorang yang kalau Saudara punya kaset-kaset yang jadul waktu itu masih pakai pita, itu sudah ada khotbah-khotbah dari Pak Pendeta Yusuf Roni. Itulah hidup. Kalau kita melihat bagaimana ini hamba Tuhan ini melayani, memang di dalam jatuh bangun dan sebagainya kita tahu. Tapi hari ini ketika saya merenungkan bagian yang penting, bagaimana setiap kita sepanjang hidup kita harus mewaspadai, menjaga urusan hati kita. Karena segala sesuatu yang ada di penampakan di luar itu bisa dibuat kosmetik, dipalsukan. Sebagai contoh, di awal daripada renungan ini saya mau ajak saudara melihat
Saudara, dulu kalau kita foto, sering kali diambil cepret karena kurang senyum Pak, senyumnya nggak bagus. Berkali-kali, wah matanya lagi merem gitu. Sekarang nggak perlu merem, mau merem dibikin melek bisa saudara. Lagi cembetut dibuat tersenyum juga bisa. Bahkan lehernya ke sini dibikin ke kiri, bikin ke kanan juga bisa. Dengan teknologi artificial intelligence, AI semua memungkinkan. Dari yang wajahnya cemberut, tua, keriput, dibikin muda, mau ganti jenis kelamin juga bisa. Atau sekarang teknologi lebih canggih lagi, dengan AI bisa pakai video. Saudara nggak bicara, tadi baru kita bicara dengan seorang yang katanya presiden kasih ini, kasih itu dan sebagainya, benar apa enggak? Saya bilang ya mesti dicek karena teknologi AI ini memungkinkan untuk mengubah. Jadi presiden katanya mau janji kasih sekian puluh juta bagi saudara yang bla bla bla. Ternyata bukan dia yang ngomong, cuma mukanya ngomongannya Presiden Prabowo yang bicara gitu. Kita harus semakin berhati-hati mewaspadai akan apa yang kita lihat di permukaan. Kenapa? Karena segala sesuatu bisa dirubah. Penampakan wajah apapun saat ini bisa dibuat tipuan oleh teknologi. Tetapi hati manusia tidak bisa dikelabui. Nah, ini yang kita mau perhatikan soal masalah hati. Banyak orang tertipu dengan penampilan di luar, termasuk saya juga tertipu. Ketika orang dengan nada miris minta belas kasihan karena nggak ada uang, minta ditolong, lalu kita tolong dia, nggak taunya dia penipu. Ada lagi yang mengatakan saya perlu buat usaha ini, itu dan sebagainya, ketika ditolong ternyata dia hilang. Macam-macam, mungkin Bapak Ibu Saudara sudah mengalami itu semua. Bagian yang paling penting dari hidup, ya semuanya penting, tapi ada urusan yang menjadi pusat keberadaan manusia itu sendiri adalah urusan hati kita. AI tidak bisa menipu hati, dia cuma bisa teknologi mengubah wajah, penampilan, bla bla bla, tapi hatinya nggak bisa dirubah. Maka lagu yang barusan kita nyanyikan, Eddie Espinosa menulis lagu itu ketika sudah jadi orang Kristen, dia juga bergumul. Kenapa hati saya nggak berubah-ubah? Setelah sekian lama jadi orang Kristen, maka Tuhan taruhkan kata-kata itu, change my heart, oh God, ubahlah hatiku. Karena hanya Tuhan yang bisa mengubah hati saudara dan saya, amin. Kita nggak bisa minta teknologi mengubah hati, penampilan kita bisa dirubah. Tingkah laku kita bisa dirubah. Supaya kelihatannya baik, ucapan kita, tingkah laku kita kelihatannya baik. Maka Alkitab sering menegur khususnya para nabi, hari ini khususnya Nabi Yeremia. Tentang hati, di dalam hati manusia ini penuh dengan kelicikan. Saya mau mulai dengan seorang Nabi Yeremia. Kalau saudara baca Yeremia, dari pasal 1 sampai pasal terakhir hidupnya penuh dengan penderitaan. Dia melayani sejak muda dipanggil Tuhan. Di ayat 6 pasal 1 dia bilang, Tuhan aku ini masih muda, gak bisa bicara, aku gak pandai ngomong. Aku bukan seorang yang ayo khotbah, langsung khotbah, gak bisa. Dia harus persiapan lama dan keringat dingin. Saya termasuk orang yang ketika disuruh bicara bisa bulak-balik WC saudara. Sakit perut gitu. Kenapa? Karena gak biasa ngomong. Bukan tipe orang yang ini suruh ngomong langsung bicara, ada orang seperti itu, punya bakat marketing dia. Tapi ada orang-orang tertentu, waduh stres dia. Jangan suruh saya maju ke depan Pak, kalau suruh saya maju ke depan saya nggak mau melayani lagi di gereja. Bener-bener dia suruh maju. Saya pernah masuk satu gereja yang pendetanya udah tahu, itu bilang jangan suruh saya ke depan, suruh saya apa aja boleh Pak, yang penting jangan suruh saya maju ke depan. Saya grogi Pak, keringat dingin. Dia disuruh maju, akhirnya dia keluar dari gereja itu. Hanya karena dia diminta maju karena dia nggak bisa bicara. Yeremia, seorang nabi yang nggak pandai bicara. Aku ini masih muda, nggak pinter ngomong Tuhan. Tapi Tuhan bilang enggak, aku mau pilih kamu. Kalau saudara dan saya dipilih oleh Tuhan, mau lari kemana aja, kita nggak bisa. Maka Yeremia dengan penuh pergumulan dipanggil oleh Tuhan. Bahkan Tuhan bilang kamu nggak boleh merit, kamu nggak boleh kawin, nggak boleh menikah.
Kenapa? Nggak layak berumah tangga. Dalam kondisi seperti ini kata Tuhan, nggak layak kamu menikah. Tapi ada nabi lain justru disuruh menikah, Nabi Hosea. Kawinilah seorang pelacur. Waduh, macam-macam panggilan menjadi simbolis apa yang Tuhan mau nyatakan kepada umatnya. Yeremia, bukan hanya dari muda dia bilang dia nggak mampu, disuruh nggak boleh menikah. 40 tahun dia setia. Yang celaka lagi, tempat dia melayani, kampung halamannya sendiri nggak mau dengar. Kalau saudara baca Yeremia 1 sampai ayat terakhir, pasal terakhir dari kitab ini, ada sekitar 100 kali. Yeremia menyerukan bertobatlah, 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 bertobatlah. Kurang lebih salah satu ahli mencatat 100 kali. Pentingnya manusia bertobat. Nah, bertobat ini mulai dari mana saudara? Dari hati kita. Dari hati yang paling dalam, hati bicara tentang pusat seluruh kehidupan kita, termasuk pikiran kita, akal budi, perasaan kita, nanti akan muncul di dalam sikap, perkataan, perbuatan kita. Saudara dan saya kita bisa menipu sesama, teknologi AI tadi bisa menipu orang dengan tampilan, tapi kita nggak bisa menipu Tuhan. Bahkan kita sebetulnya nggak bisa menipu diri kita sendiri. Hati kita, nanti kita baca, penuh dengan kelicikan. Hati ini dikatakan oleh Yeremia, dia ini hatinya, hati manusia ini bisa penuh dengan kelicikan. Sebelumnya tadi di ayat 5 saya bacakan, hatinya menjauh daripada Tuhan. Ada orang yang hatinya bisa makin lama bukan makin mendekat kepada Tuhan, tapi makin lama makin jauh. Hati-hati, maka hari ini ketika saya mempersiapkan bagian ini, sepanjang bulan Juli ini temanya tentang hati, semua tentang hati. Kenapa? Sangat amat penting. Kalau hati orang udah mulai bergeser, 1 derajat saja, udah menyimpangnya kemana-mana. Di bagian ayat 5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Mari kita melihat hati kita masing-masing. Apakah semakin hari sampai usia kita saat ini, semakin kita mendekat kepada Tuhan atau makin menjauh? Mendekat atau semakin menjauh? Saya mau mulai dengan apa yang dikatakan oleh Yeremia ketika dia bergumul, bertobat sampai 100 kali. Lalu orang yang mendengar khotbah dia bukannya makin bertobat, malah makin menjauh, nggak mau dengar. Selama 40 tahun, saya sering sudah katakan, Yeremia berkhotbah 40 tahun, yang bertobat cuma 2. 40 tahun. Ini bukan nabi sembarangan, termasuk nabi besar. Dia tulis banyak pasal, tapi yang bertobat hanya 2 orang. Siapa dia? Yang pertama, juru tulis sekretaris. Dia kalau sekarang ngetik, dulu tulis namanya Baruk. Yang kedua, Ebed Melech, orang Ethiopia, penjaga gudang, bagian gudang. Tadi dengan salah satu penatua bicara tentang gudang, itu yang bertobat penjaga gudang waktu Yeremia melayani 40 tahun. Cuma 2 orang, yang lain gak mau dengar. Bahkan ketika dia mati di Mesir, Yeremia mati, bukan di kampung halamannya, dibawa ke Mesir. Dia juga gak tahu apakah ucapannya, khotbahnya, nubuatannya benar-benar digenapi, dan sungguh digenapi. Itu hamba Tuhan yang asli. Jadi orang Kristen sejati, orang Kristen hamba Tuhan yang asli itu, dia akan terus menyuarakan kebenaran, dia akan terus bicara sekalipun orang tidak mau memperhatikan. Sekalipun bangsanya sendiri menolak dia. Sekalipun hanya 2 orang yang mau dengar dia, Baruk dan Ebed Melech. Maka di dalam ayat 9, ayat 10 nanti kita akan lihat beberapa ayat yang lain, Yeremia menekankan pertama, hati-hati. Hati-hati karena hati licik. Hati kita, manusia ini, dikatakan ayat 9, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Kata licik itu deceitful above all things and it is exceedingly corrupt, benar-benar rusak.
Deceitful, itu dalam bahasa aslinya ditulis dua kata, akof dan mirmah, artinya licik itu artinya apa sih saudara? Licik. Kalau saudara bergaul dengan seorang, ini orang licik banget ya, maksudnya apa licik? Pertama, dalam arti sebenarnya, licik itu artinya bengkok. Jadi nggak lurus, tapi dia bengkok, itu licik. Kedua, penuh tipu daya. Ketiga, tidak dapat dipercaya. Keempat, perbuatan yang berkhianat dan curang. Itulah arti kata licik. Jadi kalau orang bengkok, itu licik. Berbuat kejahatan, buat kecurangan, itu licik. Maka dalam salah satu definisi yang diberikan oleh Bible Study, dia katakan bahwa Alkitab mendefinisikan berbagai bentuk kejahatan dari hati manusia. Hati ini yang licik tadi bisa mengutuk, bisa membenci, bisa menjadi serakah, bisa melakukan tipuan-tipuan, bisa melakukan bahkan yang paling parah perzinahan dan pembunuhan. Itu dari hati semua. Munculnya dari hati yang licik. Yang deceitful tadi, yang licik itu timbul berbagai perbuatan dosa. Itulah sebabnya mengapa, pertanyaannya bagi Bapak Ibu Saudara, mengapa hati kita bisa menjadi licik? Saudara pernah berpikir? Saya ketika menggumuli bagian ini bertanya, Tuhan, kenapa hati manusia bisa menjadi licik? Jawabannya sederhana, karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Siapapun yang masih kecil sekalipun, anak kita, cucu kita, dia sudah licik. Karena dia sudah korup, sudah jatuh dalam dosa. Maka nggak ada cara lain untuk membereskan hati dia, mesti Tuhan yang mencipta. Nggak ada cara lain. Saudara mau pergi belajar kursus supaya hati tidak jadi licik, nggak bisa. Hanya Tuhan yang mencipta hati. Karena hati yang licik itu berasal dari kondisi hati manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Maka terus menerus hati manusia sulit dibaca. Cenderung menipu, bahkan menipu diri sendiri. Saya kaget waktu hati menipu diri sendiri, maksudnya gimana saudara? Hati kita bukan hanya bisa menipu orang lain, kiri, kanan, depan, belakang, bisa menipu diri kita sendiri. Artinya apa? Kalau kita misalkan melakukan suatu kesalahan, suatu dosa, nanti hati kita bisa bilang begini, udah gak apa-apa, orang lain juga lakukan itu. Gak apa-apa, ambil aja, ambil. Korupsi dikit-dikit emang gak apa-apa. Orang juga korupsi, gak usah datang ibadah, gak usah melayani. Semua juga repot, semua juga capek. Kamu kan udah kerja dari Senin sampai Jumat, Sabtu, hari Minggu, istirahat tidur. Hati kita bisa membenarkan yang salah. Bisa mentoleransi sesuatu yang kelihatannya betul salah, salah betul. Nah, kelicikan hati dikatakan bisa menipu saudara dan saya. Hati-hati. Maka hari ini ketika tema mewaspadai hati manusia, termasuk hati saya, termasuk hati saudara, hati setiap orang, kita harus waspadai. Karena dari sini Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala apa? Kewaspadaan. Kenapa? Karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Kehidupan saudara dan saya terpancar dari hati. Orang hatinya susah, hatinya benci, hatinya penuh dengan kedengkian, pancaran wajah hidupnya nggak ada. Jadi saudara jangan heran kalau ketemu orang wajahnya cemberut melulu. Karena hatinya memang cemberut, nggak ada sukacita. Maunya marah melulu, karena hatinya penuh kebencian, kemarahan. Maka waspada, jangan hanya jaga dompet. Kan kita kalau pergi-pergi jaga dompet, hati-hati, jaga tas, supaya nggak dicuri. Banyak perampok, banyak pencuri, jaga-jaga. Jangan cuma jaga di dalam isi rumah, ada orang nggak berani pergi keluar kota. Kenapa? Di rumah banyak harta, jadi jaga rumah. Gua mau pergi, lu jaga rumah ya, gitu. Kan ada anjing yang jaga, anjing nggak bisa jaga, mesti saya yang jaga. Jadi dia nggak kemana-mana, dia jaga rumah.
Jaga rumah, jaga dompet, jaga kesehatan, olahraga, semua kita jaga. Tapi kita lupa jaga yang paling penting. Apa saudara? Hati. Maka ketika merenungkan bagian ini, Tuhan terima kasih. Saya diingatkan, jagalah hatimu, hatiku dan hatimu, hati setiap kita. Maka beberapa waktu yang lalu saya lagi jalan-jalan terus ngelihat satu kaos, ada tulisannya, trust your gut. God ini bukannya Tuhan Allah, tapi ini GUT, God. Saya udah mau beli, bagus nih. Kok GUT bukan GOD? Kalau God yang ini artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ini artinya gut, perasaan, feeling. Kamu ikutin aja, percaya aja sama kamu punya perasaan hati, feeling kamu mau kemana. Wah saya bilang udah mau beli, diskon 70%, taruh lagi. Enggak jadi beli, walaupun diskon 70, bayar 30%, tapi tulisannya bahaya ini. Kalau percaya sama isi hati kita yang rusak tadi, perasaan gut tadi, wah ini bisa nggak ngikutin Tuhan. Yeremia 31 ayat 33 dikutip oleh penulis Ibrani pasal 8 dan pasal 10. Coba saudara kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Yeremia khotbah, terus sampaikan firman, gak ada yang mau dengar. Tapi Tuhan janji, pasal 33. Sabar Yeremia. Kamu sudah melakukan apa yang harus kamu lakukan. Aku akan genapi. Caranya gimana? Sekarang perkataan firman, aku akan taruh di dalam hati. Amin Bapak Ibu Saudara. Maka kita jadi orang Kristen, hati kita sekarang Tuhan bilang firman ditaruh dalam hati. Roh Kudus ditempatkan dalam hati. Maka ketika kita mau pertimbangan, boleh enggak ya, benar apa enggak nih, jahat apa enggak nih. Nanti suara hati kita yang dicipta oleh Tuhan, minggu yang lalu di Youth kita membahas tentang hati nurani yang dicipta oleh Tuhan, ditaruh dalam hati kita, orang enggak percaya Tuhan pun dia bisa tahu. Saya ceritakan tentang satu kesaksian bagaimana orang membunuh istrinya, tidak diketahui oleh siapapun sampai kasusnya ditutup. Tapi tiap malam itu suami yang bunuh istri dikubur, tidak ada yang tahu, nggak bisa tidur. Sampai akhirnya dia samperin kantor polisi. Itu kasus yang sekitar 25 tahun yang lalu, sayalah pembunuhnya. Kok polisi kaget? Kok udah ditutup kasusnya, kok kamu malah datang nyerahin diri? Si suami yang bunuh istrinya itu bilang, tiap malam nggak bisa tidur. Perasaan, tudingan, tuduhan terhadap dosa, kesalahan terus menerus. Saudara bisa nggak tidur dengan perasaan bersalah? Nggak bisa. Itulah tugas peran hati nurani Tuhan berikan kepada semua orang. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, kepada Bapak Ibu Saudara dan saya yang sudah menjadi anak Tuhan, saudara, hati kita diberikan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itulah yang membawa kita kepada kebenaran. Maka di bagian ini jangan ikuti, jangan percaya perasaan-perasaan kita. Ada orang cuma perasaan, nggak bisa. Kita harus ikut apa yang Tuhan kehendaki. Ini bagian pertama, jangan percaya feeling perasaan. Tapi percayalah Tuhan, Engkau pimpin aku kemana. Kalau aku bergerak ke kanan, aku bergerak ke kiri, aku melangkah, ini adalah apa yang Engkau kehendaki. Yang kedua, perhatikan bukan hanya hati kita licik, tapi hati ini punya arah. Arahnya mau kemana? Dan arah ini ditentukan, dinyatakan oleh dua pribadi. Yang pertama, manusia bisa mempengaruhi, menggerakkan arah hati kita. Dan yang kedua,
Tuhan bisa menggerakkan hati kita. Kalau hati kita digerakkan oleh manusia, apa yang kita imani, hati kita selalu cenderung digerakkan oleh seseorang, Alkitab katakan, terkutuklah engkau, terkutuklah saya, kalau kita mengandalkan manusia. Hati kita maunya ikut manusia. Tapi sebaliknya kalau kita mengandalkan Tuhan, walaupun segala sesuatu mungkin kayaknya di depan mata nih sulit terjadi. Tapi kita percaya Tuhan, Engkau yang pegang hari depan. Maka Alkitab katakan di ayat 7 tadi kita sudah baca, diberkatilah. Nah, bagian ini sangat penting bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya, karena hati kita licik. Hati kita bisa menipu. Orang lain mungkin nggak tahu. Tapi diri kita sendiri sebetulnya tahu. Kita sedang menipu diri. Nah, makanya kita mesti datang sama Tuhan. Lagu tadi, selidiki aku, lihat hatiku. Pasal 14 ayat 12 Amsal, kita diingatkan, jangan berpikir, next slide, coba baca sama-sama ya, ini hati-hati, 1, 2, 3, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya bener nih jalan, kayaknya nggak salah nih, tapi ujungnya menuju maut. Artinya apa? Hati-hati dengan jalan yang mengarahkan saudara, bukan semakin mendekat kepada Tuhan, tapi semakin menjauh daripada Tuhan. Hati-hati. Firman Tuhan mengingatkan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Karena waktu kita berjalan kita nggak tahu ujungnya sampai di mana. Kalau dengan teknologi drone, saudara langsung lihat, itu hati-hati, ujungnya jurang. Jangan terus. Tapi kalau kita dengan segala keterbatasan manusia kita pikir ini benar, kita pikir ini benar, ini bagus. Nggak taunya ujungnya menuju maut. Perhatikan arah hati kita. Karena arah hati kita selain ada dua oknum tadi, manusia, Allah, ada dua hal lagi yang bisa mempengaruhi hati kita. Yang pertama, perhatikan Kejadian pasal 4 ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Jadi ada orang di bagian yang pertama ini tadi dikendalikan oleh kedagingan, oleh perasaan, oleh sakit hati dia, menguasai hati dia. Maka ketika Tuhan melihat Kain, dia sedang sakit hati karena tidak diterima persembahannya. Maka dalam pikiran Kain yang sedang sakit hatinya naik ke pikiran, adikku harus mati. Nggak ada cara lain, Habel harus mati. Hati yang dikuasai kedagingan, keberdosaan, kejahatan setelah manusia jatuh dalam dosa, terus menerus memikirkan bagaimana mewujudkan apa yang ada di dalam hati. Maka firman Tuhan kepada Kain di ayat 6 Kejadian 4, mengapa Kain? Hatimu panas, mukamu muram. Hati yang panas membuat muka menjadi cembetut, muram. Nggak bisa tersenyum, susah sekali. Kecuali dengan teknologi AI tadi. Saudara cembetut dirubah jadi tersenyum. Tapi pada dasarnya apa yang ada dalam hati akan tampak. Kita berusaha menipu orang lain, menipu diri kita sendiri dengan senyuman kita, dengan tingkah laku kita. Tetapi Tuhan tahu, Kain, mengapa hatimu panas? Yang kedua, bukan hanya kedagingan kita, tetapi juga orang-orang di lingkungan sekitar kita bisa mempengaruhi saudara dan saya. Maka nasihat Rasul Paulus, hati-hati jangan sembarangan bergaul, khususnya anak muda, youth, yang couple, juga dewasa muda yang usia lanjut. Semua kita, ketika kita bergaul, perhatikan siapa teman pergaulan kita. Karena itu akan mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita bertindak. Ada anak-anak yang begitu baik waktu SD, SMP, SMA bergaul dengan orang yang tidak beres. Tiba-tiba masuk penjara. Kenapa? Narkoba. Ketika jadi perampok, tiba-tiba jadi melakukan tindakan kriminal. Kenapa saudara? Pergaulan. Saya kenal banyak orang yang
Dulunya baik, melayani Tuhan, main gitar, vokal grup di gereja. Tapi waktu masuk kerja, udah capek, pulangnya malam terus, lama-lama dia bukan pulang malam, dia pulang pagi. Akhirnya dia gak pernah pulang. Dan akhirnya mati muda di usia 40-an. Kenapa? Pergaulan. Maka hatinya dipengaruhi oleh teman-teman pergaulannya. Bukan hanya apa yang dalam hati kita yang udah rusak, penuh dengan kedagingan, kejahatan, keberdosaan, tapi orang-orang di sekitar kita. Maka banyak orang tua sering tanya, kamu pulang sama siapa? Pergi sama siapa? Kamu nanti nginep sama siapa? Ditanya teman-temannya. Kenapa? Karena teman-teman ini akan membawa pengaruh yang besar. Saudara yang kasih Tuhan, bagian kedua ini, mari kita diingatkan kembali. Supaya kita semua perhatikan, hati kita sedang mengarah kemana. Kalau sudah mengarah kemana, lalu kita jalani itu. Kalau arahnya makin menjauh dari Tuhan, celaka kita. Terkutuklah orang yang meninggalkan Tuhan, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Perasaan-perasaan dipengaruhi oleh teman, akhirnya meninggalkan Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana kita bisa melakukan ini? Sebelumnya kita baca dulu Galatia 5 ayat 16 dan Roma pasal 8 ayat 13. Supaya hati kita ini arahnya benar. Jangan ikuti yang enggak benar atau perasaan-perasaan tadi, gut tadi. Coba kita baca dalam Galatia dan Roma 1, 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab kamu menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Bagaimana Tuhan? Aku mematikan perbuatan-perbuatan daging ini. Hati yang rusak ini. Hati yang licik ini. Firman Tuhan katakan oleh roh kamu akan mematikan. Segala apa yang menjadi sumber perbuatan-perbuatan dosa ada dalam hati. Maka kita sebagai anak Tuhan harus minta Tuhan isi hati kita. Jangan suka kosongkan pikiran. Ada orang, Pak saya mau pergi Pak, kemana? Aku mau betapa Pak. Ngapain? Mau kosongin pikiran Pak. Ngapain dikosongin pikiran? Ya biar rileks Pak. Saya mau semedi, kosongin pikiran. Saya mau menyatu dengan alam. Nah lu, menyatu dengan alam. Nanti alam ada, Alkitab katakan, roh-roh jahat di udara. Nanti ketika saudara kosongkan pikiran yang masuk roh-roh jahat, nanti hati kita dikuasai. Tapi firman Tuhan katakan isilah hati kita, pikiran kita dengan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Isi, tiap-tiap hari baca firman. Jadi waktu hati kita mau melenceng langsung sinyalnya berbunyi. Ya kan? Tweet, 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 tweet. Nggak tahu bunyi seperti apa. Itu sinyal, Tuhan kasih tahu. Nah itu barusan bunyi itu. Tuling, tuling. Sinyal itu ada sesuatu. Notifikasi dari sorga. Nanti bunyi di hati saudara. Nggak benar kamu kayak gitu. Nggak boleh kayak begitu. Itu notifikasi. Kalau nggak pernah diisi dengan firman, sinyalnya nggak pernah nyala. Nggak pernah bunyi. Kita pikir aman. Aman. Kita lagi menuju ke sorga mulia. Padahal kita ke maut. Ujungnya menuju maut. Tapi kalau tiap-tiap hari kita dikoreksi, aduh Tuhan ampuni aku salah lagi. Ampuni aku Tuhan, kenapa aku melakukan itu? Nah itu namanya sinyal, terus menerus. Maka bagian terakhir kita minta pada Tuhan, Tuhan selidikilah aku. Mau Bapak Ibu Saudara? Sembuhkanlah, jangan cuma koreng-koreng kita yang di luar, panok-panok kita yang kulit-kulit yang enggak bagus. Tetapi di dalam ini Tuhan yang enggak kelihatan. Sembuhkanlah hatiku. Maka Yeremia pasal 33 ayat 6 Tuhan berjanji, aku akan menyembuhkan mereka. Kalau mereka mau datang kepadaku, aku akan sembuhkan. Tuhan berjanji menjadi penyembuh yang mengubahkan hati. Masalahnya saudara enggak mau datang sih sama Tuhan.
Masalahnya banyak orang nggak mau datang sama Tuhan. Terus mau hatinya jadi beres, nggak bisa. Karena Tuhan yang mencipta hati. Maka kalau saudara datang sama Tuhan, minta belas kasihan Tuhan, Tuhan lihatlah hatiku yang korup tadi, yang udah rusak, exceedingly korup, hancur, penuh dengan segala kelicikan. Sekarang Tuhan, sembuhkan aku, pulihkan aku. Maka Paulus katakan kepada jemaat di Roma, kalau Tuhan ada di dalam hatimu, kamu dipimpin oleh Roh Kudus, kamu akan berubah. Akal budimu juga akan berubah. Roma 12 ayat 2. Ya sekali lagi, mari jaga hati kita. Jangan jaga lever aja. Lever kan hati juga. Lever ini penting Bapak Saudara. Orang kalau udah kena penyakit apa? Lever, hati. Berat enggak? Berat. Karena seluruh peredaran darah, metabolisme kita, itu kerjanya yang paling berat si hati tadi. Secara organ, lever. Betul? Makanya ada istilah jaringan parut. Itu kalau hati, lever sudah rusak, karena virus, karena penyakit tertentu, nanti terbentuk namanya jaringan parut. Hatinya tidak lagi bisa berfungsi, tidak bisa menyaring racun, tidak bisa memproduksi protein, hatinya rusak. Maka nanti kulitnya bisa kuning, pucat, wajahnya gara-gara hati. Jadi saudara makan apapun, yang manis, yang asam, yang pedas, yang segala sesuatu, ini hati kerja berat. Ini secara jasmani, Bapak Ibu Saudara kita diingatkan. Hati kita ini kerja berat loh, secara organ. Nah hati manusia gimana? Maka hati kita sangat amat penting. Disitulah inti kehidupan manusia. Kalau kita jaga terus hati kita terus jaga harap. Kalau Pak Pendeta Yusuf Roni 79, saudara nggak tahu berapa, saya nggak tahu berapa. Kita tetap berjalan di dalam ketulusan hati. Amsal 4 ayat 23 mengingatkan kita, jagalah hatimu. Mazmur 119 ayat 11 juga mengingatkan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Saudara simpan apa di hati? Ada orang simpan di hatinya memori pahit, pernah dihina, pernah dibully, pernah diberlakukan tidak senonoh, macam-macam masuk pikiran, masuk ke hati. Jadi yang disimpan di dalam data memori hatinya semuanya isinya kebusukan, kebencian, kepahitan. Tetapi Mazmur 119, pemazmur berkata, dalam hatiku aku menyimpan apa? Janji, ketetapan, perintah Tuhan. Saya ajak saudara-saudara, simpanlah firman dalam hati. Amin. Jangan hanya ditulis, jangan hanya diposting di dalam sosial media kita, tapi taruh dalam hati. Nanti waktu kita mau melenceng, Tuhan akan pakai itu ayat firman Tuhan. Roh Kudus akan pakai kepada hati kita, nurani kita yang dicipta oleh Tuhan. Hei, ingat firman Tuhan bilang begini, belajar taat. Belajar, nggak ada yang bertobat Tuhan, udah 40 tahun ini. Nggak apa-apa, tetap setia, tetap setia, tetap setia. Nanti kalau ketemu Yeremia, saya mau tanya sama Yeremia, kok kamu bisa 40 tahun tetap setia, menderita luar biasa, nggak boleh menikah lagi, kok bisa? Nggak tahu saudara mau ketemu siapa nanti, mau nanya apa. Kiranya bagian-bagian firman Tuhan ini terus berbicara kepada hati saudara dan hati saya. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan membaca bagian terakhir dari Mazmur 139, kiranya menjadi isi doa kita di hadapan Tuhan, agar Roh Kudus terus menyelidiki dan mengarahkan hati kita mau kemana. Mari kita baca bersama-sama. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi firman bagi saudara dan saya. Ketika kita
bergumul dengan hati kita masing-masing yang licik, penuh dengan tipuan, menipu orang lain dan menipu diri sendiri. Kita boleh datang kepada Tuhan dengan doa seperti pemazmur naikkan. Selidikilah aku, ya Allah, kenallah hatiku, uji aku, kenal pikiran-pikiranku. Kalau jalanku mulai melenceng serong, kembalikan aku, tuntun aku di jalan yang kekal. Karena Tuhan akan memberkati orang yang berharap mengandalkan Dia, yang hatinya lurus kepadanya, tapi sebaliknya orang itu akan mendapat kutukan hukuman Tuhan kalau hatinya licik, mengandalkan manusia, terus-menerus hidup di dalam kejahatannya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini, biar firman Tuhan boleh menjadi berkat berkepanjangan, supaya kami menjaga bukan hanya harta kesehatan kami, tapi jaga hati kami. Bukan hanya lever kami saja, organ hati kami, tapi hati yang sesungguhnya, pusat kehidupan, pikiran kami, perasaan kami, jiwa kami, boleh kami selidiki dan memohonkan anugerah Tuhan. Berkatilah firman-Mu hari ini, supaya setiap kami yang muda sampai yang berusia lanjut tanpa kecuali, kami boleh menyelidiki hati kami masing-masing dan memohon Tuhan menyembuhkan segala luka hati, kepahitan hati, segala urusan hati yang tidak bisa dipahami oleh orang lain. Kami bersyukur buat firman-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Sambil tetap berdiri kita membacakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, betan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita naikkan satu pujian untuk mempersiapkan perjamuan Tuhan. Setelah itu Ibu Moili akan membacakan teks dari 1 Korintus 11 untuk mempersiapkan hati kita. Di bawah salib Yesus ku tinggallah teduh. Menanggung berat. Ku ambil bayang salib. Minta saja kesenangan yang Tuhan beri. Yang Tuhan berikan, yang Tuhan berikan. 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 Yang Tuhan berikan, yang
Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan membacakan 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 32 untuk kita sama-sama menyiapkan hati kita masuk di dalam perjamuan kudus. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 32. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Amin. Saudara-saudara yang sudah dibaptis dan mempersiapkan hati boleh berbagian di dalam perjamuan Tuhan. Bagi ada yang belum dibaptis bisa mendaftar ke pengurus untuk dilakukan katekisasi dan baptisan kudus, supaya kita bisa berbagian di dalam perjamuan Tuhan seperti minggu pagi hari ini. Yang bertugas untuk mengedarkan roti dan air anggur saya undang untuk maju ke depan. Kita naikkan pujian ini bait yang pertama, lalu bait kedua musik akan menaikkan pujian ini. Di bawah salib Yesus. Yesus.
Saudara yang sudah menerima roti air anggur, boleh berdoa masing-masing. Periksa hati kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita mengandalkan Tuhan? Atau mengandalkan manusia dan kekuatan diri sendiri? Kemuliaanku hanyalah salib Tuhan. Jika di antara saudara ada yang terlewat, ingin ikut perjamuan boleh mengangkat tangan. Kalau sudah semua, saya undang bangkit berdiri. Makasih Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu di bawah salib-Mu. Selidiki hati setiap kami. Kalau kedapatan hati kami bengkok, penuh kejahatan, kelicikan, kiranya Engkau membasuh, menyucikan, dan kami boleh terus dengar-dengaran akan suara-Mu di dalam setiap langkah hidup kami. Hari ini ketika kami memperingati ketika Kristus mati di atas kayu salib, kami membawa diri kami kepadamu. Lihatlah hati setiap kami, karena tidak ada yang dapat melihat hati kecuali Engkau dan diri kami sendiri. Bahkan diri kami pun seringkali tertipu oleh kelicikan hati. Itu sebabnya kami minta belas kasihan Tuhan untuk menyelidiki dan menyembuhkan hati yang luka, hati yang penuh kebencian, hati yang penuh dengan iri hati yang penuh kejahatan, kecurangan, kepalsuan. Kiranya Tuhan yang menyembuhkan hati setiap kami. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita mengangkat
roti untuk mengingat tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu sekalian. Oleh karena itu ambillah. Sambil mengucap syukur kepada Tuhan yang memberikan tubuhnya menggantikan kita semua. Kita boleh makan bersama-sama sambil mengucap syukur kepada Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh disatukan menjadi bagian daripada tubuh Kristus di antara seluruh orang percaya di segala abad, di segala tempat, termasuk di tempat ini. Sekarang kita mengangkat cawan berisi air anggur. Tuhan Yesus Kristus berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Oleh karena itu ambillah dan minumlah. Mari kita minum bersama-sama sambil mengucap syukur atas segala penebusan yang Tuhan berikan, darah yang tercurah menyucikan hati pikiran kita, sehingga kita hidup bagi Tuhan, memuliakan Dia. Mari kita minum bersama-sama sambil mengucap syukur. Saya persilakan Pak Andrian untuk berdoa mengucap syukur. Bapak di dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Bapak, kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul di rumah-Mu Bapak. Dan kami juga bersyukur kami boleh bersama-sama turut dalam perjamuan kudus-Mu Bapak. Biarlah perjamuan kudus ini terus mengingatkan kami akan karya pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dengan tubuh yang terkoyak dan darah yang tercurah, Ia berkorban untuk menyelamatkan kami dari kuasa dosa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk karya keselamatan Tuhan yang sudah kami terima. Dan biarlah Roh Kudus terus menyertai, menolong kami dalam kami melangkah seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sementara cawan dikumpulkan, kita naikkan pujian nomor 4. Sejak Tuhan Yesus di hati kita, sukacita melimpah, dan kita boleh tinggalkan jalan dosa. Pujian nomor 4, perubahan ajaib terjadi padaku. Mari kita bersukacita, bertepuk tangan bagi Tuhan. Perubahan ajaib terjadi padaku sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, ku telah tinggalkan jalan dosa yang gelap. Sejak Yesus di hatiku, dosaku hilanglah, darahnya sucikan. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku.
naikkan pujian ini sambil bangkit berdiri, cuma wajahnya mesti tersenyum. Kalau tidak tersenyum, saudara coel aja kiri atau kanan, minta dia tersenyum. Tersenyum dong gitu ya. Kita naikkan pujian ini terakhir, lalu kita beri jabat tangan dengan wajah tersenyum. Ini bukan AI, ini senyumnya orisinil ya, tidak dibuat-buat, tidak pakai teknologi. Harap itu keluar dari hati kita. Sekarang ku dapat harap dan selamat penuh sejak Yesus di hati. Beri senyum kiri kanan, salam depan belakang. Alam hidupku sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, cinta pada dalam hidupku, sejak Yesus di hatiku. Kalau dilihat dari mimbar, saudara tersenyum semua, kayaknya indah banget gitu ya. Cakep gitu, nggak dibuat-buat, tetapi memang itulah sebetulnya hati yang dibarui. Selalu ada sukacita yang akan tampak. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita akhiri dalam doa. Tuhan, kiranya anak-anak-Mu dalam lingkungan gereja ini, GKRI Kelapa Gading, kami boleh semakin belajar membentuk hati dengan firman. Dan Tuhan yang terus menyembuhkan, memulihkan, sehingga hati kami semakin hari semakin seperti hati Kristus, menghormati Bapa, mengasihi sesama. Inilah doa kami. Kami tahu di dalam kehidupan jemaat-Mu ada pergumulan, ada yang sedang mencari pekerjaan, ada yang sedang sulit dalam perdagangan, dalam usaha, ada yang mungkin sedang bergumul dengan kesehatan, kondisi keuangan. Kami mohon Tuhan berbelas kasihan. Karena Tuhan berjanji kalau kami mengandalkan Engkau, Engkau akan memberkati kami. Kalau kami belajar untuk berharap penuh kepadamu di dalam segala kesetiaan, Tuhan akan bertindak. Setelah Engkau menolong kami, memberkati umat-Mu, tariklah, bawalah jiwa kami, hati kami, semakin mendekat kepadamu, bukan kepada yang lain. Terima kasih buat firman hari ini. Terima kasih untuk persekutuan di dalam gereja-Mu, supaya kami boleh hidupi dalam keseharian kami. Banyak yang ingin kami doakan. Tuhan, ajar kami berdoa, seperti Tuhan Yesus mengajar para murid-Nya berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita terima berkat dari sorga.
kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua dari hari ini, sampai hari kedatangan Kristus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk dan bersatu teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati.